welcome back. Gimana kembali lagi di Speak Bola biar clear. Speak bola Kalemboade. Apa? Kalemboade bukan dia kan Sulawesi. Kalemboade NTT bukan? Kalau Sulawesi apa ya? NTB. Jargonya apa? NTB, jargonya. Toma selain Toma. Oh, Nemaika. Nemaika. Speak bola Nemaika. Artinya apa? Jangan tako. Oh, jangan takut. Iya. Jangan Iya. takut. Fimineres, kembali lagi bersama saya Rio Tomo, ada pramesor sepak bola kita Yes, Yusuf Fariza. Yes. yang sangat luar biasa dalam membahas sepak bola luar dan dalam. Jangan langsung beban. Biasa aja, bahas biasa aja. Kamu katanya sekarang udah punya cara sepak bola membahas taktik gitu kan? Pak, namanya 4-3-3. 4-3-3, itu mah aku. Oh iya. Sorry. Dan juga ada kebanggaan kita semua. Mr. Tuchel. Mr. Tuchel. Tuchel. Mr. Tuchel, kamu kok Bu? Mr. Tuchel, why you don't play Kopi Mainu, Mister? Because Madueke lebih manis. Karena sekarang madu nggak cuma ada rasanya ya, ada EK-nya. Tahu nggak Mak arti nama Madueke? Apa? Dulu orang tuanya tuh seorang pencari lebah di daerah Tangerang. Makanya ditanya, kamu dari mana? Dari nyari madu Ege. Madu EG maksudnya. Oke, nice. Udah kita juga kedatangan tamu spesial, cahaya dari Palu, Mr. Algoritma, juara suca nomor 1 fans Cristiano Ronaldo, Oki DE. Ini banyak yang nganggep DM di Oki DM ini adalah The Massive. Apa bener nggak? Salah bang, Salah. Oh, DM apa ini? DM-nya apa? nama kakek, pam-pam kayak orang pada umumnya. Apa DM? Apa DM apa? Daeng Mabone. Daeng Mabone. Iya, itu. Tapi Oki itu Oki nama. Memang, iya. Nggak ada panjangnya apa gitu terus. Muhammad Aryo. Nama aslinya Muhammad Aryo, cuma sebelum ada Muhammad Aryo, nama dari perut itu mamaku sudah sepakat ini anak nama panggilannya Oki. Nanti begitu lahir kita pikir nama aslinya. Mungkin ada singkatan cinta antara mereka waktu itu. Nah, tapi pernah nanya nggak Ki? Maksudnya dari Muhammad Aryo ke Oki Daeng Mabone. Itu kan jauh ya. Ya, sebelumnya itu Muhammad Gilang Januari Putra. Lebih jauh lagi. Bagus itu. Lebih jauh Iya, lagi. nama asli pertama itu. Muhammad Gilang Jawa. Karena lahir bulan Januari tahun 93, putra pertama yang dilahirkan waktu itu. Jadi Muhammad Gilang Januari Putra, cuman kayaknya kurang. Jadi bertepatan di tahun 93 ada Arya Kamandanu. Bapakku itu selalu kasih nama anak dari film yang dia suka. Jadi ya dia ganti Aryo. Tutur Tinular. Iya, 99 ada adekku namanya Rihul, diambil dari Rahul, kucu-kucu otahe. Yes. Dari begitu. Berarti apakah Oki ini adalah fakta baru yang baru di-spill di Speak Bola? Sudah dianu sama istrinya Om Pongki kemarin ini. Saya ini tergantung pertanyaan minta maaf. Jadi itulah nama aslinya. Tidak mungkin fakta baru nama saya mau rubah di sini. Siapa tahu fakta baru lagi deh. Bukan, tidak Tapi ini mungkin berarti saya rubah udah itu. podcast keberapa? Bang? Ini podcast ke-34 yang pakai clip on. Di luar yang pakai mic 2 dalam 1 bulan. Makanya di GJL saya sudah cerita bohong sedikit karena sudah habis. Ini berarti udah ke podcast ke-34 dari sejak kapan? Podcast dari saya tahu tanggal 4 Mei. 4 Mei, podcast pertama. Podcast pertama itu 4 Mei. Dan info aja di bulan-bulan Mei itu sebenarnya si Oki udah dijual alih Bratak sini. Oh gitu? Tapi aku belum ngasih tahu orang Pindes, maaf ya. Iya, sudah Ini dia. ada nih. Ada buktinya? Ada bang, chatnya Enggak, ada Mas, Brata. sebentar, sorry. Power bank-nya kayak boleh dilepas dulu deh Bang ya. Oke. Bukan nggak boleh buka HP, tapi itu Sorry, Bang. ganggu. Baru cas. Ganggu ya. Itu Nih dulu ada pas gue nih. SMA powerbank belum ada. Kalau gue lempar buat tawuran. tuh ya. Nih ada nih. Dia sharing Brata telepon aku gitu. Tanggal berapa? Halo Mas Mukti. Nggak gitu. keangkat bang, nggak keangkat. Terus ku tanya, maaf Daeng Brats, tadi baru perjalanan dari Magelang. Sih gila. Terus dia bilang, ada apa? Boleh nelfon Mas Mukti, ini ada Oki Daeng Mabone di Jakarta. Siapa tahu bisa diundang ke Speak Bola. Tanggal 4 Mei ini. 4 Mei, karena 5 Mei-nya tuh. Iya, terus habis itu dia tiba-tiba ngasih nomormu. Siap Mas Mukti, makasih. Ini nomornya, siapa tahu butuh. Iya. Pada tanggal 4 Mei itu, aku 4 Mei bingung itu. nih orang mau diapain.
Tiba-tiba karena Iya, kan karena podcast Brata memang podcast. begitu. Jadi awal muncul podcast itu karena Brata juga. Iya. Yang sebelum saya memang wajar sih kalau mau belum diundang karena memang waktu itu belum kelihatan dan juga di podcast belum banyak tayangan toh setelah 2 juta tayangan di titik. Setelah mau 2 juta di agak lain. Jadi beberapa podcast bahkan podcast UMKM saya terima semua. Saya terima semua. Mereka butuh apa tayangan. Naikin ini? Iya, maksudnya butuh tayangan dan saya selalu garansi tayangan dan alhamdulillah tembus. Berarti ini digaransi juga? Garansi juga. Cuman saya agak mulai takut terlalu tinggi karena di Andre Taulani agak pusing. Saya kemarin Kenapa? saya langsung bilang 712.000 tayangan dalam 1 hari itu terlalu takabur. Tapi dapat. So far. Sampai hari ini baru 300. Sudah 16 jam ini Berarti kayaknya meleset. podcast UMKM semua bisa ya? Iya. Tapi kalau yang di sini boleh tidak saya bilang dalam 1 hari 300.000 dulu. 300.000 dulu, Karena 1 hari? saya mulai takut meleset. Oh, Dalam 1 hari. 300.000. Atau kurang saya tambah. Tapi kurang. Bisa top up ya? Paling mentok 412.000 dalam 25 jam. Oke, agak nekat tapi oke. Jadi kalau begitu Ya. podcast bola saya butuh dia buat naikin viewers. bisa. Ya, Abis bisa. ini. Oh, yang tirai merah. Abis ini ke box to box ya? Ke box to box. Ada clearnya tidak di meja itu? Apa tidak ada? Oh, tidak apa-apa maksudnya. Ampun, siap Bang. Kan UMKM, Bang. Tidak bisa aman Bang. UMKM. Aman Bang, saya siap Bang. Bercanda saja yang itu ya Allah. Biasa orang kadang-kadang dia jawab serius lah. Udah kita langsung masuk aja kita bahas Oki DM. Oki yang DM. semoga di podcast lain belum ada. Karena Belum ada. Sebenarnya pressure di kita lah kalau kayak gini. Iya. Sebenarnya iya, Bang. Iya kan? Mau tidak setiap ada samanya saya bilang sudah itu di podcast yang ini. Dan Ya saya udah. tahu di mana dibahas di podcastnya siapa. Oke. Kayak misalnya tadi abang bilang, sudahkah ditanya nama aslimu? Sophia. Sophie Navita. Oke, Sophie Navita. Sophia siapa? Sophia. Sophia Wah, salah nih. Sophia Gunawarman. Sophia. Sophia Gunawarman. Salah bilang. Ali, ada bahan lagi, Li. Dia potong lagi, dia tandai lagi ompong. Ali, ada bahan lagi, Ali. Ya udah kita langsung aja ngobrol lebih dalam bareng Oki DM di segmen Bedah Sampai Clear. Jadi kan ini kita acara bola sebenarnya. Iya. Mas Oki dan kita mau nanya nih, udah di follow influencer bola sama siapa? Karena kan Mas Oki sering di Sports U7 tuh. Iya. Heeh. Yang Oh, iya. penontonnya kan pasti insan-insan sepak bola Indonesia. Warga-warga sepak bola. Iya. Heeh. Sudah dengan Mas Yusril juga kan? Oh iya. Pundit. Mungkin. ahli taktik dunia. Ahli formasi. Formasi apa? Yes. Formasi bola lah. Masa formasi yang lain. Kamu ahli formasi masuk Sirikan Senda salah. Coach Ripan. Coach Ripan Polo. Mas Ripan. Coach Ripan, di follow Coach Ripan. Sudah, sudah di follow sama Fedri Mafu udah. belum. Fedri Mafu. Ibnu Jamil. Sudah Ibnu Jamil juga sudah. Muhammad Al-Katiri. Muhammad Al-Katiri sudah Menurut lama. kamu tuh dia pandai atau bukan? Dari sudut pandangmu. Dari sudut pandang kamu, Muhammad Al-Katiri. Iya bisa lah dibilang Bisa pandit dibilang. juga iya. Kenapa gitu? Karena saya masih mau ke Sport 77. Dia juga orang yang Kalau pemain bola ada nggak? Ferry Rotin Sulu. Ferry Rotin Sriwijaya. Ini udah di follow belum? Saudaranya DR Kongo, DR Tirta itu. Bukan. Yang nyetak gol juga namanya Cipeng ya. Cipeng, yang nyetak gol Cipeng. Cipeng yang nyetak gol. Sama Dokter Tirta udah di follow belum? Belum. Belum. Oke. Kita video call dokter kita ya mendingan. Untuk follow jangan kaget juga dia kan apa ini di video call hanya untuk follow ini. Jangan dulu Bang, pelan-pelan saja. Siapa Bang? Witan Sulaiman. Witan Sulaiman. Witan Sulaiman minta maaf dia yang follow duluan. Oh. Bercanda Witan, ampun. Tidak Witan. Kalau pemain dari daerahmu sendiri, pemain dari Persipal Palu ada nggak? itu kan Witan Sulaiman dari Palu. Dia punya mini soccer di Palu 900.000 1 jam 9 lawan 9. Sekarang sudah merambah ke padel. Sudah ada dia punya pokoknya banyak olahraga. Di daerah sana. mana itunya? Di Jalan Asam, papanya murah senyum, Witan Sulaiman. Witan Sulaiman. Oh, papanya murah senyum tuh nilai jual juga ya? Iya. Istrinya tinggal di Pasar Impres, dekat Jalan Impres ada Jambu. di Cenduk juga ada. Iya. Nggak, masnya doxing ya? Apa itu? Alamat dikasih tahu. Iya, ngasih tahu bocorin alamat. Oh, tidak apa-apa. Maksudnya apa-apa. kalau di Kan Palu itu ketahuan juga tempat di usaha kan? Iya, tempat usahanya. Tempat usaha.
rame. Tapi dekat rumahnya sih usahanya itu. Nggak usah. Pokoknya dekat masjid, strategis mini soccernya. Bagus sekali. 900.000? Iya. 9 lawan 9. 9 lawan 9. Ferry Rotin Sulu juga orang Palu, tapi dia dibilang kampungnya itu namanya Pantai Barat sebelah sana. Dia punya ade namanya Christian, dia punya futsal di Pipit, Jalan Pipit. Saya sering sudah akrab dengan adenya duluan, Christian. Kalau kamu punya apa di Palu? Saya punya barber, cuman barber 24 jam pertama di kota Palu. Apa orang potong jam 1 malam? Ada jam 3 pagi gitu, orang potong. Ada orang. Masa kayak udah gini? Potong rambut ah. Iya. Potong. Bang, potong bang. Itu potong rambut pertama 24 jam di 24 Palu. jam di Palu, capster 2 tipes. 2 tipes? Iya. Oke. Tapi 2 capster tipes, oke. Cuman ada satu karena resiko. Jadi biasa dia bawa dengan temannya itu biasa kalau ambil pulpen dia coret-coret biasa meja-meja yang ada gitu. Jadi ya tapi kembalilah cuman biaya lah. Tapi masih aman sekarang, masih buka 24 masih jam. buka, dia punya kursi ada 5. Tapi masih harga Palu 50.000 1 jam. Ayo teman-teman semuanya datang ke Jalan Setiabudi. Oke. Palu. Dan juga saya sudah bilang di barber itu harus clear, tempat cuci rambutnya harus pakai clear. Clear. Berarti karena kamu punya barber makanya rambutmu stylish nih, gaya Slipknot seperti ini. Kayak Slipknot. Apa nih namanya Oke, gayanya Ki? ini Wilson Palacios. Palacios belakang sini Bang, Palacios. Tapi ya, dia dia samping. Apa ini Ki namanya Ki? Ini namanya cari perhatian. siapa yang ditanya. pertama bilang dan menyarankan? Untuk potong seperti ini. Iya, ini keren Ki. Kehidupan Mas. Ah! Maksudnya Kayak Naca Sparrow. Naca. Iya, Naca. Emang kehidupan kamu kenapa? maksudnya kan di sana sudah stand up sudah tidak. Jadi berarti fokusnya orang sudah berkurang. Oke. Job juga kurang. Oke. Apa ya supaya masih dapat perhatian dan ditanya-tanya orang, bikin inilah. Oh, biar paling nggak orang notice dulu. Iyalah, orang tanya sampai sekarang ditanya kenapa itu, ya sudah. Di beberapa podcast jawabannya asal-asalan. Oke. Tapi beda-beda. Kalau di sini beda Speak nih. Bola jawabannya apa? Iya, ini karena ini mau Kehidupan. diperhatikan saya kehidupan. Ini pertama kali kamu jawab itu? Iya, kehidupan. Baru ini saya jawab tentang kehidupan disambung dengan elektron sedih. Betapa beruntungnya si Speak Bola mendapatkan jawaban. Tapi kan Oki DM kalau di beberapa podcast selalu pakai jersey bola ya? Nah, Iya. itu Bang. Nah, ini kan jersey bola juga Genoa. Genoa. Legend ini. Tahun berapa ini Oki kalau boleh tahu? Bertolazzi. Kurang tahu juga tahun berapa ini. Intinya itu, ini jersey saya pakai ini karena jersey dari Itali. Oke. Dan clear pertama kali itu didapatkan di Itali tahun 1975. Clear pertama kali dibuat di Itali. Makanya saya suka jersey-nya bukan karena saya suka klubnya, tapi dari klub Itali itu melahirkan sampo clear. Luar biasa pada tahun tidak usah dicari. Nah, ini baru mau saya gelugi. Iya, Sebenarnya ini. 1975 pertama kali. Clear ditemukan- pertama kali ditemukan di Itali itu. di Italia. Tahun 75. 1975. Ada nggak? Salah. Apa? Jawabannya bener apa? Ini menurut Wikipedia ya, menurut Google. Merek sampo anti ketombe clear pertama kali diluncurkan di Italia, bener? Betul. Tahun 1981. Tipis. Oh, tapi dibuatnya 75. 75 ya. Dibuatnya Oh, 75. benar. Cuma dipasarkan tahun 81 karena benar. ada tesnya dulu. Iya, 75. Salah. 75 kepikiran itu. 81 Idenya eksekusi. mungkin 75 Iya, bisa. 75. Diluncurkan pada tahun 1981. Iya. Mulai dipasarkan secara global dan masuk ke Indonesia tahun 87. Iya, tapi nongkrongnya Bang, kayak kita mau bikin usaha Iya. itu masa langsung Brainstormingnya, tiba-tiba. brainstorming. Jadi 8 75 tahun ya? sebelum itu Ya. dia sudah cerita-cerita dulu. Oh, Dia gitu. sudah- intinya begitu clear bagus. Iya. Terbaik. Iya, tahun. Kamu mau cari apa lagi? Ada nggak 75-75-nya nih gitu? Tidak ada, Bang. Nggak ada ternyata. Tadi itu memang spekulasi. Ambil tahun paling tua lah. Karena kalau jadi podcast bola kan spekulasi mesti dibutuhkan. Iya. Pasti. Beda 8 tahun saja itu. Iya. Dan pasti itu ada rencananya dulu 8 tahun sebelum dibuat. Berarti ini podcast bola keberapa yang kamu datengin? Yang khusus bola. Khusus bola. Apip Sapi. Sapi. Dia dapat di YouTube-nya itu ada tanda bintang naik. Apa namanya itu? Hype. Cuma mau disebut hype doang. Ya elah pakai ini bra-bra. Tanya Iya. istilahnya sialan. Karena itu Bang Apip Sapi panggil saya karena Ali Akbar sebelumnya tayangannya 2000 selama 6 bulan. Masa lebih
tinggi saya sama Apip lebih dari 2.000. 2000. Iya, selama 6 bulan. Ali Akbar berapa? Ali Akbar, iya Ali Akbar 2000 Ali selama 6 bulan. Kamu? Akhirnya panggil saya. Kamu berapa? Tak, begitu saya naik 200 mau hampir 300.000 kan Oke. waktu pas saya datang itu. Ali silakan potong langsung. Sedih lagi. Sedih lagi. Ali lagi di bawah nih pasti. Lagi di bawah. Di bawah frame nih. Di bawah frame ini. Sedih lagi deh. Nangis Pertama lagi dia. sapi, kedua Apip Sapi, kedua yang ini yang di RCTI itu. Oh yang di RCTI ya. Planet Football. Baru. Kamu dik doang. Siapa namanya? extra time. Extra time. Iya, yang Om siapa namanya ini yang dukung MU ini? Om dukung MU, Om Alex Ferguson. Iya, itu kan pelatih itu. David Beckham. Bukan itu siapa Rio namanya? Ferdinand. Bukan hostnya siapa? Gary Neville. Aduh lupa lagi. Pokoknya Itu itulah di oke. podcast itu. Itu berapa view? View-nya juga sampai krunya WA saya ada di ini. Iya. Orang timnya bilang, makasih Ki karena baru ini lagi podcast yang tayangannya sampai di atas ratusan begini. Saya bilang ya sudahlah jalannya Allah itu. Semua dari Allah bukan Atas dari izin saya. Allah ya? Atas izin Allah. Maksudnya tayangan ini bukan milik kita, manusia milik Allah semuanya. Ya. Oke, Tapi yang menarik memang Allah titipkan ke saya untuk podcast yang menarik di Oki dulu deh. Beberapa bulan ini. Kamu Kayaknya sama begitu. penyambung. Iya karena doa. Allah semua ini. Iya. Yang ketiga. Yang ketiga. Sport. Sport 77 apa namanya live reaction. Yang kelima nanti Portugal ini besok. Portugal baru, Kroasia. baru. Live reaction. besok. Iya. 5 kali sudah saya dipanggil di situ, ada beberapa kali tabrakan karena ada ke Dieng, ke Habis dari Mukti. Dieng? Padat saya bulan ini Mas Mukti. Jadi sudah lumayan dan ini yang ke podcast bola yang Kelima. Luar biasa. Kan kalau kelima. Podcast Terus bola kelima. Oki DM selalu pakai jersey. Ya. Ya. Jersey yang pertama Oki DM beli pakai uang sendiri siapa? Jersey apa? Jersey Arsenal yang Thierry Henry warna merah maron. Oh, perpisahannya dengan Highbury. Highbury. Itu dapat 2006. Itu dapat duitnya dari mana? Waktu waktu main itu Panjat pinang. Waktu ada dapat hadiah door prize ketika benar tebakan. Kuis, menang kuis. Waktu menang kuis. Dia mancing juga. Ya kan masa dibeli kan mau nanya duitnya dari mana? Uang pertama. Iya, Uang pertama. Kayak misalkan lu jersey pertama lu beli sendiri apaan? Jersey pertama beli sendiri MU. Beli duitnya dari mana? Dari uang bulanan nyisain. Oh, lu Masya Allah. jersey pertama yang pakai duit lu sendiri apaan? Apa sih? Klub Thailand tuh, Suchaunutnum. Buriram. Duitnya dari mana? Dari stand up. Tuh, kan? Ya, asalnya maksudnya. Asalnya, ya. Iya. Kan biar gak curiga. Iya, Biar ini- kita pakai kan halal. Dari hasil kerja keras sih. Ya, kamu apa di sesi pertama yang kamu beli pakai uang sendiri? Yang uang sendiri berarti Ya, ya? MU biru lah. MU biru dari mana? Uangnya? Menang turnamen WE. Oh, turnamen WE. Apa Dari game? jam 9 pagi sampai jam 6 sore lah. Bisa tonton Game sama-sama. itu ya, game. Iya. Oh, Harganya berapa? bagus. Turnamen WE apa? Harga berapa? Harganya? Iya. Waktu itu kayak 2004. Tujuh. Dari 2004 2003 gitu ya? 2003 itu. Beckham itu kan? Enggak, gua gak suka Beckham. Enggak, maksudnya jersey MU biru Beckham. Giuseppe Rossi pokoknya adalah. Oh, merah, yang ininya merah. Ininya ya? merah. Oh iya itu. Berapa, Bang? 600. Bukan Beckham itu. Pantesan mobilnya Mercy sekarang. Bang, gak usah dibahas! Gak usah Bang, dibahas. tadi 600 apa itu? 600.000 lah. Kan murah. Pada tahun segitu 2004 loh ya, 2003. Ya Allah berarti sudah. Kan Bang, gua. Bang, masa tadi parkir. Kayak mau banget ngasih tahu. Din. Enggak. Elah. Parkirnya gak lurus. Elah. Parkirnya gak lurus. Ya elah. Parkirnya gak lurus. Kita Apa? Kita reka adegan kedatangan 4 orang ini ke Vindes. Pertama, oke naik apa lagi? Naik motor. Sponsor itu ya. Iya yang warna merah logonya tidak boleh dibilang. Gak boleh Ya, bilang. ya. Oke datang. Inisial S. Ya. Ya. Aku naik online. Online. Mas Yusril naik mobil yang solar kan? Enggak, mobil 10 tahun lalu lah. Iya. Aku beli. Ya itu. Beliau tadi yang Naik Iya. mobil. Naik mobil tapi Gak usah dibahas. pas parkir logonya mentereng, Bang. asli bro. Dan klakson kayak mau ngasih tahu, ini loh aku di sini. Parkir lu gak lurus. Gila, kayak, hey, Parkir lu gak lurus.
Yusril, aku lihat aku dong. Gitu. Yusril parkir lu gak lurus. Dan kepalanya digini-giniin bang. Bener. Iya gue coba parkir lu gak lurus. Keren banget. Mobilnya kedap Ki, suara ini Kedap, kualitas kedapnya tuh keren. Keren. Aku pakai mobilku sendiri di rumah. Studio band kali. Mobil LCGC lah. Kalau di dalam itu neriakin orang kayak jangan kan neriakin cuma ngedumel gitu bapak ini tuh geblek naik motornya gitu. Denger orangnya. Mobil Bang Tio ada orang sebelahku, "Wah!" gitu. Nggak, ini mental suaranya. Cuman kan Iya, gitu. Saking bagusnya Bisa mobil. dubbingnya Bisa di dubbing. dalamnya. Iya bisa dubbing. Bisa dubbingnya. Tapi aku yakin sebulan lagi kau mendapatkan Bisa. 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 Bisa, Yang ya. listrik lagi Muk. Wis 300.000 view bro. jangan listrik dulu. Dia belum ada tempat tinggal di Jeddah. Oh iya bener nyoloknya. Oh iya. Nyoloknya susah. Nyewa kontrakan dulu deh. Nyolok Kalau susah. numpang cas di sini boleh tidak? Bisa lah. Maksudnya bisa diatur. Yang penting kebeli dulu. Yang penting ada Kebeli dulu. Iya. Oke. Ya mungkin Mas Oki DM bisa mendapatkan rezeki baru di Piala Dunia kali ini ya. Amin. Halal. Kalau Halal. benar semua. Iya, iya. Gue udah bilang halal, dia bilang kalau bener semua. Wah orang ini gila nih. Baru mulai Gila nih. Kita langsung Oke, aja. oke. Kita tanya Bang Oki pendapat dari Oki DM seputar Pildun ini ya. Ya, sebentar Pildun di babak 32 besar. Yang sudah terjadi ya. Yes. Sampai berarti hari ini di tag itu di hari Kamis siang. Pertandingan terakhir adalah tadi Amerika melawan Bosnia Herzegovina. Betul, oke. Nonton highlight kita Gue kalau saya. ngomongin Bosnia, gue ingat zaman dulu gue di radio ya. Di Kenapa? Trax FM Sarina, ada satu tempat pecel lele. Itu dia jualannya di rumah rusak gitulah. Terus kita bilang ke Bosnia. Kenapa? Karena dia kita ke dalam mesennya pakai HT. Kayak habis perang gitu iya. loh. Di Sarajevo. Sarajevo. Emang kamu Bosnia Herzegovina. Bosnia Jadi Herzegovina. pakai HT coy. Daerah konflik. Karena tempat makannya kayak puing-puing gitu. Wah, bener itu. Tapi enak. Sarajevo sih. Yoi, kita lele segini gede. Masa? Beneran. Itu kan lele kali. Lengan. Lele! Oke, kita langsung masuk. Aja. Amerika menang 2-0 lawan Bosnia Herzegovina. Menurut seorang Oki, kemenangan Amerika ini sebuah hal yang mengejutkan atau sudah kau prediksi sebelumnya? Sudah saya prediksi karena ditambah dengan kartu merahnya itu, saya rasa masih tetap draw karena jumlah 12 lawan 11 ini dengan supporter tadi. Oke, kartu merah Balogun ya kan? Ya, Kayak gitu. Balogun. Nah, Messi juga melakukan hal yang sama. Apakah Messi harusnya kartu merah juga? Dor. Sudut pandangmu, nggak apa-apa. Ini kan sudut Nggak pandangmu. apa-apa. Saya pasti akan dihantam karena saya ditahu orangnya Ronaldo sekali. Ya tahu. enggak Ya lah. enggak kan ini kan Fair aja. Fair Fair. dong. Heeh. Harusnya memang kalau saya lihat di situ karena ini kan karena Betis ya. karena Betis, betisnya. ya. Dan lumayan sepatunya Messi itu bukan sepatu yang dibeli di Portokoan kayak Iya. yang dia punya ini apa namanya Pool, kalau pool, kita orang pool, bilang pool, oh pool. pool namanya di sini di Palu namanya Konobol. Iya, maksudnya itu kan lumayan tajam kalau saya lihat itu Ya. lumayan Ya. sakit itu. Harusnya wasit lebih cek VAR dulu lah waktu Untuk itu, memastikan karena ya. memastikan apakah Tapi ini merah apa diving enggak atau harusnya tidak. Messi? Merah Atau apa kartu kuning deh, kartu kuning. Merah atau kuning? Amannya kuning saja. Amannya kuning Amannya aja. kuning. Jangan merah. Paling nggak dikasih peringatan. Peringatan. Peringatan Ya. ya, istilahnya ditegur itu kayak lantaran kaum orang. Jadi jangan salahkan juga yang kalau dibilang kalau Messi yang melakukan itu kayak normal saja, tidak boleh juga disalahkan itu Iya. karena terbukti di lapangan seperti itu. Harusnya wasit yang seakan-akan sosokan lah yang kayak peduli-peduli begitu, harusnya tadi itu kartu atau tegur, jangan begitu saudara, terlalu jahat itu. Kok baik Kaki banget kena- wasit sama Messi, baik banget. Iya, terlalu baik sama Messi kalau gitu. Iya, karena mungkin Kecil. takut saya. Apa gua? Iya, Gue Messi. paham kok, gue paham. Paham. Gue pernah dibully fans Ronaldo. Pernah. Maksudnya Messi memang harusnya dapat itu teguran lah minimal Teguran. Tegur aja ya. Dan kamu meyakini bahwasanya itu pelanggaran berarti Pelanggaran. ya? Itu oke. kalau pelanggarannya fix ini tidak bisa dibantah fans Messi. Oke. Kalau pelanggaran masa kaki kena betis begitu itu kelewatan itu. Oke, lanjut. Lanjut. Pertandingan selanjutnya Belgia Senegal 3-2. Yang akhirnya 2-0 comeback. dulu. Yang ini juga injury time berdarah menurut saya. Benar. Siapa namanya? Tilleman. Tillman. Tillman. Yuri Tillman. Yang main di dia Aston Villa. Aston Yes, Villa. Aston Villa. Ih gila. Pemain. Knowledge. Sebelumnya dia itu kalau tidak salah di tim Belgia itu apa? Tim Belanda. Negaranya berarti. Iya, maksudnya Leicester City. Benar, itu filmnya Leicester. Humble break. Yes, knowledge. Boleh. Iya, saya tahu itu. Maksudnya sebenarnya itu blundernya kiper toh.
Yang kiper terlalu maju itu. Iya, terlalu maju benar. Baru dia mau salahkan ini ada badan jatuh di situ. Tidak, itu cuman body sama kalau adu badan saja itu. Body pemainnya Senegal. Sebenarnya pelatihnya salah di situ. Ketika sudah unggul 2-0, kau rubah. Kasih banyak saja back. Tidak ada salahnya parkir bis itu. Kalau di momen sudah unggul 2-0, kau kasih keluar, saya tidak usah terlalu dimane-manekan bola. Keluarkan semua saja dulu, bertahan. Di waktu tinggal 8 menit itu. 5 menit? Iya, dengan saya hitung dengan tambahannya itu. Iya, 8 lah. Agak, gue juga gak, Terus tambah pertambahan waktu, mentalnya Belgia akan naik. Iya, momentum. Ngambil dapat momentum. Momentumnya dapat. Itu Moralnya yang harusnya, naik. Iya. Makanya kalau Brazil dengan Jepang, kalau Brazil tidak gol di menit injury time berdarah juga, hancur Jepang. Gol dari siapa hancur waktu itu Brazil. Adu penalti bisa jadi menang Jepang. ada penalti aja bang. Iya, bisa Jepang. Gol dari siapa? Martinelli. Pemain mana? Martinelli itu Arsenal. Knowledge lagi skor. Casemiro itu dia di MU tapi kayaknya isunya ke Inter Miami. Bukan isu, sudah here we go. Sudah here we go. Nah, di pertandingan Brazil versus Terlalu diuji nih. ini minta pendapatmu lagi. Iya. Di pertandingan Brazil versus Jepang itu ada teman kita sesama komika, Benedictivity, si orang yang sempat 4 kali meninggal itu. Iya. Dia komen. Dia komen nge-tweet gini dia. Casemiro. Sebelum Casemiro ngegolin, dia bilang Casemiro ini intinya mainnya Hama. kurang bagus. Iya. Dia menyamakan Casemiro ini dengan hama. Iya. Menurut kamu gimana? Gitu. Ben, lo Padahal buktinya Casemiro akhirnya ngegolin dan jadi man of the match. kalau benci sama MU gak usah dibawa-bawa ke negara. Nah, ini sudut pandangnya Bang Tio. Iya. Kayaknya dia itu, kayaknya personal itu. Maksudku, Personal ya? saya juga kalau lihat Casemiro mukanya ini muka menjengkelkan. Ini orang yang rahangnya mampu dia makan satu top sendiri kan. Oh, emang dari ininya. face-nya tuh kita Dari bikin face-nya kesel. kita bisa, orang kuat mengunyah itu. Kalau saya lihat itu orang. Tapi kan yang gue Casemiro tuh hari-hari di Man United. musim MU lalu. iya. MU MU sama golnya lo kayak gitu gitu. terus. Benar. Sejak gitu. Iya, Abis iya. itu dia gini-gini biasanya. Six, 6-7. seven. Iya. Berarti Sering secara memang golnya begitu. Secara kualitas kamu mengakui kualitas Casemiro. Masih. Cuma memang dia punya napas sudah tidak terlalu bagaimana. Itu saya akui, betul. Bener, nggak usah malu. Emang iya. Emang fakta itu. Karena beruntung Man United musim lalu main sebulan sekali. Ya. Masih minggu sekali. Coba kalau Man United masih main untuk Carabao, masih main untuk FA, masih main untuk Gak urutan 3. Champion. Wah, enggak susah. Ngap bang, ngap. Oh berarti mereka kalau itu urutan 3 karena jarang kompetisi saja. Betul. Iya, Itu aja jadi masih lebih jarang istirahat. menang juga. Iya, udah kita tunggu sebulan, sekali pas main sebulan itu kalah. Kalah sama Leeds. Bodoh kali kau. Elah, jadi Oh tim. di sini orang tidak suka MU semua ini. Nggak, saya fans MU. Orang MU semua ini dua. Saya fans MU. Fans MU semua ya. Kalau justru fans MU kita boleh. Kita tahu, karena ngecekin kita tahu. Saya juga dulu MU dulu. Terus saya pindah ke apa? Liverpool. Saya karena Ronaldo tahu sebenarnya, bukan karena ini. Ini. OCH apa? Vidic, Ferdinand, West Brown. Brown, Genevieve, Gary Neville. Michael Carey. Genevieve tuh disingkat Iya, di di PS. sini. Yes. Disingkat di PS Yes, ini. sorry. Park Ji-sung. Jisung tengah. Jisung Kalau Park. di PS Ji-sung Park. Jisung Ya, Park. benar. Iya. Habis itu Siapa? Alan Smith yang dia punya betis patah gara-gara ditendang sama Rise. Knowledge. Tahu saya itu baru ada lagi Paul Scholes, ada Luis Saha, biasa itu lebih laju dia kalau di Depan. PS2. Oke, Tapi depan. kalau di bal lebih Wayne Rooney dan bola di kakinya lebih lengket daripada Luis Saha, lebih gampang dirampas. Tapi kalau untuk dia panah merah di PS2 hati-hati Luis Saha dipakai. Panah merah. Panah Betul, merah merah atas. Betul. Moralnya lagi Iya, naik-naiknya. tapi misalnya Saha panah merah, Rooney panah hijau. Saya sarankan pilih Saha di menit 70 kasih masuk Rooney kalau PS2. 4-3-3. Iya, 4-3-3. Ronaldo bisa masih main di belakang dulu. Sayap ya. Masih muda Masih ke banget bawah itu dia. ya. Iya. Di gelandang kanan bisa Kanan. dia waktu itu. Ya. Jadi ambil Ryan Giggs di sini, Wayne Rooney bisa di sini, Luis Saha di sini, Ronaldo di sini. Ronaldo hantam bola muntahnya. Ya. Di PS2 ini kalau bicara. Cuma tidak bisa dikalahkan Adriano pakai sepatu kuning. Itu gawat. Sembarang pici kotak gol. Sembarang pintu kotak gol. Sembarang pici kotak gol. Kalau Sembarang enggak pici kalau kotak. enggak crossing bulat 2 kali kotak. Kotak. Iya. Weh, sudah Itu tidak ada. crossing tetek. Yang bisa Dar. nyanyiin waktu itu Ibra juga itu. Ibrahimovic partnernya. Partnernya kan. Oh, tapi Inter Milan. Iya. Sudah ada yang Adriano
PS Colby? PS2 sih bukan. Andriano siapa? Andriano PS2. Adriano Pasua. Tapi tiba-tiba dia panah biru. Hah? Waduh, restart, ulang. Minta game balik. Ini ngocok lagi ya? Minta game balik. Iya, minta. Tapi ada nggak pemain yang panah biru tapi tetap bagus ketika dipakai? Panah biru tapi tetap bagus dipakai. Gerd Johnson waktu di Barcelona. Good Johnson. Masih stabil dia. Masih stabil dia waktu itu. Nice. Karena dia juga bagus waktu di PS2 sudah kelihatan mukanya kalau dia Gerd Johnson aslinya. Yang muka di PS tapi sama di asli, dia sama Crespo kotak-kotaknya pas. Oh iya benar. Crespo, kresekan ponco. Kita tanya Oki, pertandingan yang berlangsung yang mengejutkan adalah Jerman kalah sama Paraguay. Nah itu adu penalti. Jerman kalah. Sama Paraguay. Jonathan tah. Jonathan tah? Jonathan. Itu orang iya. Surabaya sebenarnya. Yang viral itu di media sosial. Iya. Karena tidak ada ini dia kesian buat tendang pertama itu. Iya toh. kita baru tahu ternyata menurut laporan dari Bild itu kalau nggak salah majalah Jerman, Joshua Kimmich tuh udah nanya ke Leon Goretzka, ke Iya, siapa, iya. nggak ada yang mau nendang. Jonathan Tah selama dia berkarir kagak pernah nendang penalti. Dia mengajukan diri. Iya nggak ada Iya. yang mau akhirnya dia. Iya, karunya itu Goretzka ambil itu tendangan. Karena di antara mereka semua yang mentalnya paling siap itu Goretzka karena sering gym dia. Dibilang dia di Kobuser di potongan anunya sama dokter Tirta. Katanya kalau orang sering gym itu konsentrasinya lebih bagus. Karena Goretzka kan bodinya sudah mulai naik dia. Bagus dia. Kayaknya dia Tapi- bagus. Karbonnya bagus juga. Karbol. Iya, makanya salahnya sendiri itu waktu itu. Kenapa dia tidak ambil. Mental, ini bicara mental. Mental. Piala Mental, Dunia mental. ini, Mas. Sama kayaknya tuh penendang adu penalti itu beban paling berat ketika jalan dari titik tengah ya ke Ke titik tempat putih. tendang ya. Garis tengah ke titik putih gitu. Nah, kira-kira apa yang dipikirkan Jonathan Tah? Oh dia bisa buyar langsung nendang sampai Atas. bolanya ke atas. Sebenarnya kalau Ketika misalnya jalan saya itu. bisa ajarkan dia kalau misalnya kita orang sama. Maksudnya kalau misalnya dia misalnya satu agama dengan saya, dari perjalanan ke sini kau baca, saya Alif, kipernya Pak, injek tanah 3 kali. Tak, mental tak ambil. Cuman kayaknya dia tidak belajar itu ilmu. Nggak nyampe. Nggak nyampe Jerman ini ilmu ini. Iya, tapi kalau saya sering pakai itu. Dan rasakan juga kalau sebelum turun rumah itu, ini lidah hantam ke langit-langit. Kalau masih geli, ambil penalti. Kalau sudah hilang rasanya, jangan beraktivitas satu hari itu. Akan dapat bala kau. Ini mitos yang harusnya dilakukan. masih Kalau- geli. masih geli, berarti masih akan Oke, bagus. geli, Ambil geli. penalti, kalau Nah, tidak jangan. Kalau Belanda lawan Maroko nih pemain Belanda geli-geli nggak pas nendang tuh? Pemain Belanda kebetulan mati rasa semua langit-langitnya. Apalagi anaknya pelatih Indonesia itu. Kelipet. Bisa jadi habis makan tongseng kan ada lemak-lemak kenapa dia. Iya, Karena ada kan sama makan donat yang 2000 juga 2000 bisa juga. jadi. Ya, biasanya coklatnya ninggal di atas, ya. Bisa seres Meses murah. Meses murah. sama brem suling. Brem asli Madiun. Sama kalau bahasa Indonesia apa ya? Juwet tuh apa ya? Juwet. Apa juta balas? Anggur yang bisa bikin kayak sepet banget tuh loh. Kayak kesemek gitu. Kesemek. Oh, saya tidak. Saya nggak tahu, nggak pernah saya. Oh, Tapi mobilnya- donat. Lanjut. Pertandingan selanjutnya Prancis menang 3-0 lawan Swedia. Mbappe. Mbappe 2 gol. Sejauh ini Mbappe gimana menurut Dia menjadi top skor lewat Messi itu karena ini kan Piala Dunia terakhirnya Messi Ronaldo tuh. Dia yang akan pegang top skor nanti nuh. Masih anak-anak dia ini. Kalau padahal umurnya itu masih umur-umur PJKR, anak-anak PJKR yang kuliah di Unpad kayak begitu yang ke jurusan olahraga. Tapi PJKR, jelasin dulu Vivianes, banyak yang nggak tahu PJKR. PJKR itu ada di di FKIP keguruan ada yang khusus guru olahraga masuknya di PJKR masuk di PJKR itu kau latihan fisik keliling lapangan sampai 7 kali di tas kau punya napas. Nah kalau dia ini kayaknya kalau dilihat modelnya masih kayak anak PJKR di usianya sekarang kayaknya dia semester Awal. sudah masuk di semester 6 ini di PJKR dia sudah mulai masuk di pelajaran micro teaching bagaimana cara mengajar di sekolah-sekolah dia sudah masuk di situ tapi bagaimana mentalnya ini anak luar biasa di tahun 2018 sudah dibuktikan Piala Dunia pertamanya. Ini anak bagus dia akan menjadi top skor Piala Dunia melewati Messi. Oke, terakhir pasti. pertandingan. Ya, Karena Inggris itu lawan Prancis. Kongo. Inggris lawan DR Semalam Kongo. banget nih. Semalam banget nih. Sempat kalah dulu 1-0. Inggris lawan Kongo. Ya, gimana analisa dari Pundit Ogi? Harry Kane dengan masuknya Gordon luar biasa. Oh. Gordon kan asis itu 2. Yes. Saya nonton di highlight juga ini. Menurut kamu Madueke sama Jet Spence tuh gimana? Madueke itu
bagaimana. Tapi lebih dipercaya Tuchel dia deh. Beberapa dia dikasih main. Ya karena bekas pemain Chelsea, walaupun Tuchel pas dia Tuchel cabut dia baru masuk ya. Iya. Cuman di Sport 77 saya sudah kasih tahu Madueke itu harus lebih dewasa memilih bando kepalanya. Karena di final Liga Champions dia pakai yang bahan jersey itu tidak terlalu menyerap keringat. Kalau yang ini jatuh-jatuh di sini. Nah, akhirnya setelah dia nonton mungkin podcastku bersama Sport 77 sudah bahan kaos. Jadi lebih menyerap keringat harusnya lebih ini ya. Kayak buff. Lebih ke Memphis Depay dan saya rasa Memphis Depay. Oh, stylish gitu dia. Oh, kayak petenis. Iya, karena itu lebih menyerap keringat. Karena kalau kau itu pakai yang begitu yang berbahan jersey dan kau tidak bantu dia dengan Clearman, apek. Kau ambil itu biar dari kepalamu Madueke pemain timnas. Kau kasih saya di stadion, saya tidak ambil kau punya bando itu karena busuk pasti. Tapi karena sekarang dia sudah dengar masukanku mungkin di Sport, sekarang dia sudah pakai bahan kaos terus. Iya. Kalau yang berbahan Emang jersey. ada waktu kok Madueke nonton Sport? Ada. Emang ada waktu lah dia. Iya, pasti. Saking ada waktunya banyak nggak mendengarkan apa yang Tuchel suruh. Nah, itu dia. Tracking back juga kagak, nyuruh Jet Spence jaga 2 orang sendirian. Gila. Malah diem aja. Kebobolan. Ditinggal tuh Jet Spence. Udah kita langsung bahas pertandingan yang kita tayang berarti udah selesai pertandingannya. Iya, saat ini tayang. Portugal. Dan aku yakin pendapat dia sama dengan hasilnya. Betul. Portugal Dia ini datang lawan dari masa depan. Kroasia, skenario versi Oki DM gimana? Pertandingan akan berlangsung seperti apa, skornya berapa, pencetak golnya siapa. Jangan lupa klip Ya. omongan Oki DM soal ini Portugal. Ball position 65-35. Oke. Dipegang sama Portugal. Ini benar-benar, ini real ya, kita syuting hari Kamis. Kita Kamis siang. Kamis. Ini Kamis Portugal siang ya, hari Kamis Jumat. siang, Kamis siang. Oke. Ball possession. Ball position 65-35 dipegang sama Portugal. Oke. Ronaldo shoot ke gawang itu on targetnya 4. Oke. Selama 90 menit 4 doang tuh. Dia tidak main 90 menit. Ini menarik ini Bang. Agak berani. Akhirnya agak diganti, Ronaldo diganti. Bisa diganti atau masuk babak kedua. Kan gak ada yang Oh, tahu, iya, ada yang oke. tahu. Dia Wah. tidak main 90 menit, dia starter. 72 diganti Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos 72. Skor akhir nih kira-kira. Skor akhir itu 3-1 Untuk Portugal. Portugal. Gol Kroasia dicetak oleh Dan potongan TikTok lebih banyak diambil. ini gol Kroasia tadi. Kroasia dia. Davor Suker. Dadovso. Dadu Perso. Sucik. Tidak Modric. Pemain belakang ambil bola mati. Oh, Siapa aja ya? Bisa Ini yang punya Guardiol. Guardiol itu. Kepalanya Guardiol. Josko Guardiol. Dia lebih jelas melihat karena sudah tidak pakai topeng. Ya, Yang itu dong. Kalau buka topengmu, buka dulu topengmu. Stop sebelum lanjut ngobrol sama Oki, aku mau nanya nih ke Bang Tio. Kalau misalkan Bang Tio berkesempatan melatih tim di turnamen Pildun, kira-kira apa sih strategi kunci Bang Tio untuk meraih kemenangan? Ya kalau kata aku ya Mas Mukti sebagai pelatih papan atas di Ciledug ya, kuncinya adalah pertahanan. Karena mau penyerangan sebagus apapun, kalau lini belakang rapuh bakal gampang kebobolan Mas Mukti. Sama kayak kulit kepala pria pas totalitas dan keringetan. Yang kesiksa tuh bukan diri kita, tapi pertahanan kulitnya tuh. Wah, bagus itu Bang Tio. Apalagi setauku, cowok-cowok kayak kita pas di lapangan atau pas lagi nge-push performa, kalau kepalanya gatel dikit aja gara-gara ketombe, semua rencana, taktik, strategi bakal buyar Bang Tio. Emang iya Mas Mukti? Bener? Benar. Yakin? Yakin Bang. Yakin apa? Seyakin, aku meyakini bahwasanya oke Mang paham sepak bola. Karena Mas Mukti ternyata nih ada riset yang bilang kalau kulit kepala pria itu secara alami memang lebih rentan minyakan dan ketombean dibanding wanita. Ibarat di lapangan butuh back tangguh di lini belakang Mas Mukti. Nah, makanya biar pertahanan kepala kalian maksimal, backnya nggak boleh sembarangan. Mesti pasang Clearman Ultra. Dengan 3 times scalp barrier defense siap jaga lini belakang kepala lo biar bebas ketombe dan lawan minyak berlebih. Nah, apalagi sekarang Clearman Ultra spesial nih, edisi Pildun. Ini dia. Buruan deh beli Clearman Ultra, jangan biarin ketombe rusak. Spotlight kalian buat tampil maksimal, tampil ultra. Yeay! Jadi seperti kata Oki DM, Ya. 3-1 buat Portugal. Yes, dan dia ini kan di beberapa podcast termasuk salah satunya yang sama Bang Rico Lubis. Itu dia bilang bahwa dia adalah fans dari Bang Dodo alias Cristiano Ronaldo. Iya.
Tahu lah sedikit-sedikit tentang Ronaldo. Oh, Tanggal berapa lahirnya Ronaldo? Ronaldo itu dia Aquarius. Aquarius bener. Dia tanggal 5 Februari. Bener banget. 85. Iya, tanggal 85. Iya, 5 Februari. 85. Cristiano Ronaldo. Warna favorit dari Cristiano Ronaldo? Warna favorit dari Cristiano Ronaldo, iya merah hitam. Karena dia waktu iklan Clear pakai baju hitam dan tidak ada ketombe jatuh di sini. Oh, nice. Dia pernah juga iklan Clear. Dia. Agak sedikit TMI alias too much information, but worth it. Worth it. Makanan favorit Ronaldo kalau pagi itu apa? Didapatkan lalu dikasih sama ibu-ibu yang waktu Ada dia brand, latihan ada dari brand. Sporting Lisbon dan itu tidak boleh bilang ya. Sorry, tapi memang itu. Di artikel itu. Tapi emang yang sisa gitu biasanya enak. Iya, misalnya martabak yang tadi malam itu lebih enak kalau dimakan pas pagi. Martabak manis terutama. Mie instan punya orang. Iya, lebih enak pas pagi. Yang keras itu kan. Keras bentuk kotak nasi, bener. Ya kan? Kayak di Jogja juga orang kalau bilang tempe yang sudah lama Beni. Bukan lagi kan biasanya ada orang yang menyebut tempe bengok. Ya. Ini ada tempe Beni gitu ada. Udah tempe Beni lagi. Allah, ini memang belum memaki saja ini orang. Lah, menurutmu? Kalau ini anak apa ya? Anak yang dikasih apa? Martunis. Langsung, bro. Orang yang kedua dapat tanda tangan itu adalah Anissa Pohan waktu penanaman mangrove. SBY masih jadi presiden waktu itu. Tahun berapa tuh? Tahun 2011 kalau tidak salah. Masa 2011? Bukan. Intinya Bawah SBY masih ada di bawah itulah 2000. kan 2004. 2006. 2006. Iya 6 apa 5 lah ya. Bukan 2006. Sudah di tahun-tahun ini SBY 2 kali menjabat. Oh 2 kali. Dua kali. Jabatannya 2006. SBY yang kedua di antara 2010 2011 begitu itu. Boleh dia lah. Ini kasih satu dong fakta buat teman-teman yang belum orang-orang tahu, banyak beredar isu bahwasanya Ronaldo tuh sering liburan ke Indonesia dan di tempat yang private. Kamu bisa beberin nggak? Itu ada di mana gitu? Kan sempat ada berita Beckham terlihat di Wonosobo gitu. Iya. Di Magelang Di kalau nggak salah. Magelang, Di Amanjiwo. Di Amanjiwo. Apakah Ronaldo sempat ada desas-desus diem-diem ke Indonesia kayak? Kalau dibilang Bali terlalu umum. Ini. Pasti orang bilang, tidak fresh. Oki juga tahu karena semua orang tahu dia dulu iklan brand. Itulah ya. Brand itu, Minuman. minuman kuning itu ya. Yang Babusa. Tanjung Karang Donggala pernah dia juga makan kaledo di Loli. Tanjung Karang di Donggala. Iya, tapi tidak boleh semua itu di privat dia. Di privat, ditutup sempat semua ya? ditutup bandara lalu Di privat apa di private? di privat. Privat les dong. Iya, private. Tidak boleh ketahuan itu. Pernah dia di pantai Donggala Tanjung itu. Karang Donggala. Tanjung sampai Karang Donggala. Mandi di pantai Kucing Marantale, di Parigi Mautong juga pernah. Tapi namanya Ronaldo suka wisata. Dan saking, hanya itu orang-orang internal saja yang tahu. Tahu ya. Fans yang nomor 1. YTTA ya? Anissa Pohan dapat tanda tangan kedua di Indonesia kan. Cuman saya juga itu. Setelah Martunis yang dapat di bajunya itu. Iya. Martunis bagus. Nah, ya. karena kita tahu Oki DM adalah fans beratnya Ronaldo, jadi kita akan bacain unpopular opinion tentang Ronaldo. Dari netizen ya. Betul, yang kita lempar ya beberapa hari Ya. yang lalu. Dan kita tanyain sama Bang Oki Pendapatnya, oke. pendapatnya nih. Langsung aja nih kita gas langsung. Mana nih? Oke, yang pertama dari Budi Giksi. Dari namanya sih fans Arsenal kayaknya ya. Dari namanya Budi Giksi. Budi Giksi. Di Man United, Beckham lebih layak jadi legend dibanding CR7. Setuju gak? Kalau itu pendapat masing-masing orang. Maksudnya kalau dibilang legend itu setelannya Beckham sekarang sudah bisa dibilang legend juga karena dia sudah menikmati masa kayanya dengan bertani madu. Bertani, iya. Pelihara ayam, daun bawang. ayam. Tapi kalau dibilang dari kita hitung pencapaian dan segala macam di Manchester United sebagai fans MU juga, kayaknya kalau dibandingkan masih Ronaldo Ballon d'Or dia dapat di situ. Agak nekat.
Enggak kalau Berani tidak itu? enggak kalau Enggak. Berani aja nggak apa-apa. kalau kayak gitu ya, kalau kayak gitu ya sebenarnya dua-duanya sama. Sama, makanya sama. Tapi kan tadi di awal udah bilang pendapat masing. Kenapa Masih, masih? bebas. Disclaimer, harus ada kasih disclaimernya. Beckham itu apa sih yang dapat bola luar? Iya. Saingannya Vigo. Betul. Kedua, Anggi rasa tanpa Sir Alex, Ronaldo hanya mas-mas Portugal biasa. Nah, Mungkin kalau tanpa Alex Ferguson kan dia juga sempat mau diambil Arsenal itu. Arsene Wenger. Tapi saingannya waktu itu mungkin ada Henry. Juve juga ada. Juve juga mau ngambil. ada. Juve. Kalau ada bahasa begitu memang tidak boleh. Karena ini sudah bahasa menduakan Tuhan. Tanpa ini tidak boleh. Tidak boleh ada keakuan dalam diri. Kalau bukan karena saya, kalau bukan karena saya. Ini memang sudah jalannya. Ronaldo dengan bakatnya, Alex Ferguson dengan dia punya visi sepak bola. Ketemu sudah di situ. Yes. Kalau dibilang dia lebih spesial ke Ronaldo karena memang Ronaldo butuh itu waktu itu. Karena memang egonya masih suka bawa-bawa bola sendiri. kebapaan ya. Di cerita belakang sama Paul Scholes dengan Ryan Giggs, ini anak-anak baru ini apa maunya begini-begini kayaknya begitu. Kadang ada Tapi cerita butuh dia memang. Yang si Paul Scholes tuh nendang ke Pohon. pohon di Carrington, Iya. Paul Scholes kali kena. Ronaldo berkali-kali nggak bisa sampai terus-terusan coba sampai akhirnya kena. Sampai akhirnya kena. Tapi kata Paul Scholes, oh berkali terus Paul Scholes contohnya lagi sekali kena lagi. Ya, seperti latihan Beckham waktu itu kan. Dia tendang ke ban itu. Ban kecil. Tendang nggak kena. Yang punya mobil datang, mau dipakai ban. Akhirnya berhenti. Oke, lanjut ke Lim.90 ya. Ronaldo menjalani karir tanpa dibebani ekspektasi tinggi publik negaranya. Agak banyak Berbeda dengan Messi yang sedari kecil dipaksa menanggung derita harus bisa meneruskan tongkat estafet seorang Legenda besar bernama Maradona. Ronaldo beruntung tidak merasakan itu. That's why sampai kapanpun Ronaldo tidak akan pernah bisa mencapai level seorang Messi. Nah, itu berat nih. Gimana? Oh ini dari sudut pandang yang berbeda, Ya. ini perdebatan tidak akan habis, nikmati saja ada orang ini, maksudnya di masa-masa ini tidak akan habis karena itu dari sudut pandang yang lain orang akan bilang, enaknya Messi Argentina itu sebelum ada Messi juga sudah angkat Piala Dunia dengan adanya tadi Maradona. Kempes, Maradona, Batistuta. dan segala macam, sedangkan Castano. Ronaldo Simao, Barbosa. Si Mamo. Simao. Pauleta. Helden Postiga. Manis, Pauleta. Yang tidak sebanding dengan nama-nama tadi minta Ya. Bruno Gomez. Oke, Bruno jadi Gomez. Yang paling ini tentang- dibilang cuma Deco apa segala macam dan Ronaldo. Nah data lagi nih. Maksudnya setelah dengan Ronaldo tidak pernah absen Piala Dunia toh. Oke. 2006 ya. Ada gestur gininya tuh, jangan lupa ya. Ini main sudut pandang aja berarti ya. Main sudut pandang yang Oke. dikasih, oh jawabannya ini fans ini dan saya juga secara mengakui kalau memang Messi. Tapi maksudnya kita sebagai orang yang mengidolakan Ronaldo ketika melihat Messi lebih ya jujur saja kayak sekarang Messi cetak sudah banyak gol ya sudahlah. Maksudnya yang Legowo kita ya. akui memang bagus dengan bukan gol-gol yang gampang juga yang dilakukan di usianya sekarang ya saya akui. Ya tapi memuji Messi kenapa harus pukul ulu hatinya Ronaldo? Itu benar banget. Artinya kita bisa kok mencintai seseorang tanpa membenci Menyakiti ya. orang lainnya. Filosofi kopinya bagus ini. Iya. Lanjut. Yang terakhir berarti nih ya. Ya. Yang terakhir dari Dani_Ismantoko. Unpopular opinion. Ronaldo adalah pemain yang overrated. Dia sebenarnya selevel dengan Benzema, Modric, Lewandowski, Bell, Beckham, Zidane, dan Ronaldo nomor 9. Ronaldo Boneng ya. Ya. Tetapi namanya terus naik karena dirivalkan dengan Messi. Kalau dalam hal kemampuan sepak bola, sebenarnya rival Messi itu Ronaldinho, Neymar, Xavi, Iniesta. Sayangnya dalam hal konsistensi, Messi jauh melebihi nama-nama tersebut. Nah, Gimana? Oke. Kalau dari profilnya dia pakai baju batik tadi itu kayaknya terlalu detail ini orang memang dia juga. Dia secara tidak langsung dia mau bandingkan Messi dengan Ronaldo tapi secara tidak langsung dia puji Ronaldo karena dia bandingkan dengan Ronaldo 9. Ronaldo 9 Dia benar. 5. Dia bandingkan Gareth dengan Bale. Zidane, Gareth Bale segala macam ya sudah terjawab berarti dia akui secara tidak langsung Ronaldo juga bagian dari nama besar itu Ronaldo. Secara tidak Episode langsung. kali ini seperti ngobrol dengan orang asing di rest area gitu. Nyambung tapi. Rest area mana? Rest area mana? Rest area 57. 57. Rest area
5, 7, beragam pilihannya. Asing tapi nyambung. Oke, sekarang kita pindah ke segmen terbaru di season 3 Speak Bola, Ultra Moment Clay. Woi. Kita akan ngobrol momen ultra di dunia sepak bola. Langsung aja, yang pertama nih. Yang pertama, Ultra Momen Clear versi Speak Bola. Ya. Ultra bersejarah, momen pertama kali Cristiano Ronaldo bermain untuk Manchester United. Ini aku masih ingat dia pakai sepatu berwarna silver. Terus rambutnya kriwil-kriwil. Rambutnya kriwil-kriwil dengan gigi yang belum di veneer. Belum kayak nggak ada gigi kelinci. Nggak ada gigi kelincinya, betul. Dagu nggak lancip tapi. Betul, Oh, dan sampai pakai behel. Iya. Dia dengan ini Betty Lapea di tahun ini. Betty Lapea, betul. Betty Lapea. Nah, dari Oki ingat apa nih di match ini? Ini kalau tidak salah lawan apa? Brick. Bolton. Bolton Pokoknya Wanderers. dari huruf B ya. Ya sudah. Dia nggak mau salah tuh. Agak miss dikit tapi Ada dari huruf huruf B-nya. B ya saya. Bagus. Luar biasa. Apa yang ingat di Yang match ini? berkesan, yang Yang berkesan berkesan. di match pertama ini. Dia Tidak udah terlalu dribble fokus terus ya. saya di tahun ini, jujur saja. Ini kamu usia berapa? 2009. Ini 2004 ini. 2009 berarti. Kan dia lahir 95. 11 tahun, tidak. 93. 93. 11 tahun. 11 tahun. Cuman udah kan gede. bukannya saya mau alasan apa Ya. untuk di beda ya kalau di sini dapat ini kalau di Palu sana apalagi di kampungku di Parigi susah dapat antena waktu itu. Jadi kita cuma susah dapat dapat antena. Jadi kita itu kasihan untuk nonton bola di tahun ini cuman mau tunggu dari tayangan di Trans 7 sama di Antv. Di Antv jam 6 pagi kalau waktu Indonesia Sama Conchita. sana. Oh iya, highlight. Sama di ini jam 7 Sama jam 1 siang. Atau Iya, enggak? jadi ada pembahasan di sekolah dari highlight itu, tapi kita bagaimana caranya kita bungkus cerita itu seakan-akan kita nonton pertandingannya. Oh. Sama ini nunggu yang news strip. Theater of News strip ya, siapa live score ya kan. Iya, karena susah itu baca-baca koran saya kita orang di tahun itu. Ya, Selama itu. 2004 itu kan Susah dia dapat. setelah Ronaldo dipaksa sama pemain United untuk dibeli kan. Iya. Karena kita harus punya parabola dulu untuk tiangnya saja itu sudah 250. Di luar kita cor pakai semen lagi, kita gali lagi pakai lindis. TMI. Antenanya harus Information. Nggak, tapi emang mahal. Iya, Tapi ada benar. yang ini, kita dulu ada yang ngakalin luar pakai kagak. wajan ada nggak itu teman-teman? Bikin sendiri. yang antena wajan itu. toh. Ada kan parabola sendiri Oh pakai nggak wajan. nyampe bang, pakai Oh, itu wajan tidak juga harus yang sampai. lebih gede bang. Iya, tapi tidak. ada yang ngakal-ngakalin pakai wajan. Ada yang coba itu tidak tahu dia dapat dari mana fisikanya, tapi selalu gagal juga. Iya. Tetap juga bahasa TV-nya. Nah kita orang itu susah dulu dapat akses itu kecuali yang punya parabola besar. Parabola. Yang besar Masih itu. ingat nggak orang di kampungmu pertama kali yang punya parabola siapa? Om Pudin. Om Jadi Pudin. dia jemur di situ dia punya coklat, dia jemur di situ dia punya cingke dengan sekalian dia punya baju-baju karena luas sekali di situ. Oh, ini ya. Hanya orang yang punya lahan luas itu yang punya parabola besar begitu. Betul. Dan itu waktu itu Om Pudin. Sekarang Pudin. sekarang bingung dia cabut terlalu dalam dia tanam waktu itu. Zaman sekarang Iya, sudah tapi Benar bang. iya. Kalau di daerah biasanya segitu. Kalau di rumahku yang di Lamongan itu juga segitu-segitu bang. Biasanya di situ ada Rengginang. Rengginang ada Rengginang bisa sama masuk. biasanya adalah shuttlecock, nyangkuk. Tapi dulu merek Gajah Mada itu. Iya betul. Oh, tidak boleh bilang merek. Shuttlecock nyangkuk. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau Layangan nggak ada layangan. Iya, ya? Layangan Nggak ada. apa-apa. Layangan ada. Bola plastik. kecil. Bola plastik nggak? Jarang. Tapi mahal harganya di masa itu 3.500. Jadi kita itu latihan ambil bekasnya atlet di gor. Iya biasanya Yang sudah tidak bekas-bekas. kumpul. Karena kalau atlet itu baru goyang sedikit bulunya sudah dia buang. Udah dibuang. Dasar protes. bazir kalian ini. Sama. Waktu itu di tempatku parabola itu kalau kita nggak punya, tapi Iya. tetangga kita punya, biasanya kita lempar tuh parabolanya biar bolong. Katanya siarannya sampai ke TV kita. Masa iya? Iya kalau Ya, bener, mitosnya Bang. iya. Mitosnya iya bang. Mitosnya itu. Tapi iya. Dibolong, dilempar batu gitu bolong. Ntar siarannya tuh nular ke TV kita. Oke. Padahal tidak. Jadi TV di rumahku waktu itu punya TV tapi siaran. Berapa inch? Tidak TV tabung yang kecil saja. Tapi sering ganti channel pakai kaki nggak? Iya. Iyalah, semua Biasa. begitu. Tom yang paling sering hilang itu tombol yang volume yang ditambah daripada yang dikurang. Kurang kenceng terus, kurang kenceng. Kurang kenceng. Kurang kenceng. Itu waktu itu dan susah dapat cuman dia dapat waktu itu TVRI umum jadi kita itu nonton TVRI iklan-iklan kita nonton sama ada kartun kura-kura ada dulu tidak tahu Kura-kura apa. nih. TMNT. Iya sama Haji. Turtle. Teenage Mutant Ninja Turtle. Kura-kura Bukan yang Kura-kura kura-kura ninja, kura-kura yang dibuat saja. Itu pelepasan penyu belimbing. Iya. Bukan kartun itu. Itu Kira kartun.
Itu memang penangkaran itu. Iya. Penyelamatan itu. Yang punya parabola dia bisa nonton Jimmy Neutron di tahun itu. Oh iya, benar. Rudy Tabuti. Rudy Tabuti. Iya bisa dia. Sama nonton. Nickelodeon. Iya, jadi sama Om Pudin lengkap itu. Jadi Om Pudin. Om Budin ngajak nonton bareng nggak di daerah? walaupun dia tidak ajak kita orang pergi semua itu. Semua warga di situ kalau Piala Dunia pasti tak kumpul di rumahnya Om Pudin. Om Pudin. Cuman kalau mati lampu kadang Om Pudin bilang maksudnya kalau misalnya saya sudah tanggung parabola, kita patungan untuk beli genset. Oh. Karena di sana satu hari menyala, satu hari tidak. Jadi kalau nuansa Piala Dunia seperti ini paling enaknya itu jadi seru karena misalnya di desaku, Desa Pelawa, mati lampu, kita pergi ke Toboli. Nonton di Toboli karena gilirannya Toboli menyala. Besoknya Toboli yang datang ke Pelawa lagi untuk pertandingan apa. Jadi silaturahmi yang paling enak itu kita bisa tahu cewek-cewek baru. Anak-anak yang tuan rumah, kasih keluar pisang gorengmu itu nak. Kasihan. Ini ada tetangga kampung ini ke sini nak. Jadi datang. Masih ingat mereka nggak bawa. cewek yang paling cakep di situ? Sudah kawin dia. Siapa namanya? Tapi maksudnya dia cantik di Iya, Toboli. nggak apa-apa. Maksudnya suaminya jamar, suaminya polisi. Iya nggak apa-apa. Siapa? Yang di Toboli paling cantik menurutku Orin. Orin. Dia Cina dia. Iya, iya. Kalau di sini Mamanya martabak aku tuh. teman dengan mamaku, satu SMP dulu. Namanya Tante Mei. Tante Mei. Kok nggak dijualin sama Maksudnya kamu? cantiknya, bukan masalah suaminya jangan marah. Maksudku yang paling saya suka lihat di Iya. Toboli waktu itu, satu umurku dia waktu itu. Nah dia sempat main voli di SDN Impres Pelawa, waktu itu saya bagian main bolanya. Saya dulu pemain bola Persi bukan nih, karena... ikut. Ini Pres ini. Apanya? Ini Fresh cerita ini. Fresh. Ini fresh. Penting ini. Terus pernah dekat nggak? Tidak pernah. Sudah kawin orang. Nggak, dulu pas Dulu tidak, tapi saya suka cari-cari perhatian. Gimana caranya? Saya punya sepupu namanya Randi. Dia itu waktu saya SD, dia sudah SMP dan dia orang Pelawa pertama yang punya papan skateboard. Keren deh. Dia dapat juga dari saya punya sepupu yang tinggal di Palu. Jadi skateboard itu hal yang paling mewah di Kabupaten Parigi Motong waktu itu. Orang yang olahraganya skateboard akan menjadi fokus. Waktu itu saya tidak tahu cara berdirinya, ya sudah cari perhatian duduk-duduk saja begini. Tapi fokus ke saya. Saya tidak tahu apakah Orin di masa itu dia sadar, dia notice atau tidak, tapi dia jago smash waktu volley. Dia perwakilan SD Separgi Motong waktu itu. Oke, kalau misalkan Oki mau kirim pesan buat Orin. nih. Kayaknya sudah tidak baku tahu, sudah dia lupa. Nggak, ngomong kayak gini, Nggak siapa apa-apa, tahu. siapa tahu. Tidak usah kasih pesan orang sudah ada Iya anaknya. kan nggak apa-apa ngomong halo Orin apa Halo, kabar iya, gitu boleh sapa-sapa dong. aja lah. Halo Orin, orang ini bagare Orin, terus terlalu didengar. Halo Orin, temanku ini sudah baku tahu. Dia sekolah di SMA samping rumahku juga, belakang rumahku ada SMA. Cuman saya tidak sekolah situ, saya sekolah di Balikpapan. Saya dulu pemain bola, dia pemain voli. Bukan karena saya main bola jago, karena mamaku akrab dengan Pak Iskandar. Siapa? Jadi mamaku itu dulu waktu masih mudanya satu blok kos-kosan dengan Pak Iskandar. Pak Iskandar itu siapa? Nggak siapa? Pak Iskandar siapa? Pak Iskandar itu guru di Sanawiyah, MTS Sanawiyah. Ya, Madrasah Sanawiyah. Dia tuh guru apa olahraga? Waktu itu dia sekarang, di posisi sekarang dia sudah menjadi kepala sekolah. Tapi dulu dia itu cuman guru, bukan guru ini dia, tulisan indah. Tulisan Oh, Latin. Latin. Oh, kaligrafi. Kaligrafi. Tulisan indah. Menulis. memang indah Iya, harus tulisannya. indah dia Iya, punya. tapi Benar. maksudnya tulisan indah yang Arab gitu. Jadi Iya. oh kaligrafi. Iya. Jadi dulu saya itu fans sekali Ronaldo, tapi saya itu tidak ada bakat sebagai pemain bola karena bapakku itu dia lebih atlet voli sama takraw. Jadi dia tidak pernah gelut yang namanya itu sepak bola. Tapi saya itu dari lahir itu sudah suka, dari kecil sudah suka dengan Ronaldo. Jadi maksudnya kalau ada seleksi tentang pertandingan sepak bola, saya itu selalu ikut seleksinya walaupun saya tahu saya tidak akan dipilih karena tidak bisa main bola. Tapi saya semangatku itu ada dan cita-citaku mau seperti jadi Ronaldo. Akhirnya saya karena tidak lolos seleksi, bahkan masukkan ada dua itu Sanawiyah, ada Sanawiyah A, Sanawiyah B. Tidak lolos saya. Dari Pak Iskandar. Saya cari Pak Iskandar. Ya, Pak Iskandar. di sini Pak nyambungnya, Iskandar. guys. Di sini. Jadi Pak Iskandar itu karena teman kosnya mamaku waktu masih kuliah dia, jadi akhirnya Pak Iskandar, jalur Pak Iskandar, saya masuk di ruangannya. Pak Iskandar, powernya dulu saya lihat Pak Iskandar. Saya ini begini-begini karena akrab, dia tidak dengerin saya, mamaku saya suruh bicara langsung, mereka deep talk. Diptal. Akhirnya saya lolos dulu itu ada turnamen
lomba Sanawiyah Sulawesi Tengah. Besar sekali tuh. Dan itu diadakan jauh namanya di Desa Ulatan, jauh sekali. Iya, akhirnya saya main di sana. Saya itu lapisnya Ronald sayap kanan, tapi saya minta nomor 7. Ronald anaknya Pak Iskandar. Anak Sanawiyah juga. Anak Sanawiyah di tempat Pak Iskandar ngajar. Di tempat Pak Iskandar. Yang sekarang sudah menjadi kepala sekolah. Sekarang sudah jadi kepala sekolah. Yes. Ronald angkatanku. Angkatanmu, Ronald Iya. siapa namanya? Ronald dia sekarang tinggal di Desa Pelau di Kampung Nelayan. Sana dia juga sudah punya anak. Dekat Tobali. Ya? Dekat Tobali. Tobalo. Toboli. Dekat Toboli dia. Dekat Toboli. Cuma beberapa kilo saja. Toboli, Pangi, baru Pelawa. Cuma selisih Desa Pangi ini. Jadi, Orange kemana nih sekarang? Orin sudah menikah jadi ibu Bayangkari. Dia sudah di polisi. Oke. Kangen nggak? Dengan Ronald. Ronald. Nama Orin. Tidak, seorang sudah. Udah menikah. Dia Orin dia tersipu. Tapi dia pernah ini nggak? Pernah nonton kamu nggak? Siapa? Orin. Saya tidak tahu. Yaudah gini, Putus kalau komunikasi. ini Karim pesan buat Orin kalau misalnya dia nonton. Jadi Orin punya teman mantanku. Kirim. Gitu nyambungnya. Jadi Orin tahu, tapi saya dengan mantanku itu cuma 2 hari. Kenapa? Pacaran waktu itu. Karena Kenapa? momen lebaran saja supaya ada di bawah lebaran. Oh, buat dikenalin ke orang tua. Cinta menurutmu Cinta. transaksional begitu? Bukan, waktu itu kan namanya masih kecil, masih anak kecil. Oke teman-teman, kita dari Ultra Momen Clear dari penumpang rest area. Yes. Rest area 57. Tapi bentar. Main bola. Bentar, Nomor pesan 7. dulu buat Orin dong. Hai, sapa-sapa gitu. Udah enggak dia. Ayo coba. Udah enggak tertarik oke kayaknya sama orang. Enggak, tadi ngomongnya tersipu-sipu pas kita langsung kayak Karena sibuk gitu. Orin itu dia ada temannya, saya punya mantan 2 hari. Siapa mantannya? Siapa Tidak namanya? usah sebut nama. Enggak, ini anak istrimu di rumah nggak nonton? Masa? Tidak mungkin lah. Enggak. Aman. Maksudnya sehat-sehat semuanya teman-teman. Ya Allah, kenapa ini? Oke, langsung aja kita masuk ke momen clear versi sepak bola terakhir, yaitu ultra bersejarah selebrasi Shoo. Yang pertama sampai jadi salah satu fenomena olahraga paling berpengaruh di dunia. Ya CEO-nya Fitness juga Pak Awan pasti Bali. Selebrasi. Dia yang gue yang malu. Selebrasi pertamanya yang lawan Chelsea. Emang iya? Siunya. Ini kan, pre-season. Iya. Tapi isunya belum balik badan lalu, masih yang ke depan begini. Oh, iya, karena belum yang balik badan benar. Belum nemu vibes-nya, nemu vibes-nya. Boleh nggak coba isunya coba. Itu Dari yang Chelsea. berdiri. Ini yang waktu lawan Chelsea. Oh iya. Belum nemu. Belum dapat yang itu euforianya, belum masih Kalau bingung, buat masih bingung. bapak yang udah usia 35 ke atas nggak usah lah sosok loncat su ya. Dengkul kalian tuh lebih berharga dibanding su. Iya. Jadi sudahlah. Kalau nggak pernah lower latihan mendingan nggak usah. Tapi isunya Ronaldo ini berhenti di 2020 saya rasa. Sekarang kayak sudah tidak cocok. Apa? Sunya. Kayak, kasihan mau salah urat kau. Urat Kayak, ya. Sudah tidak Tapi tega juga Ronaldo saya lihat. masih fit sekarang. Iya, maksudnya kalau kita yang lihat, umur Tapi 41. sejauh ini selebrasi favoritmu apakah Su ini atau ada selebrasi lain dari pemain lain? Gomez. Gomes. Gomis. Papu Oh, yang Gomis ya gini. begini-gini ya. Iya, Yang di tanah. Iya. Serem ya. Dia pernah di Swansea ya itu ya? Swansea. Swansea. Habis itu dia di Al Hilal itu. Iya. Sebelum rame-ramenya Liga Arab. Iya. Dia dengan pemainnya Itali itu, siapa namanya yang kecil-kecil? Oh, Giovinco. kecil. Ferrati. Kurcaci. Marco Verratti, Oh, kecil. Ini Ical Kate. Iya. Gepinko. Gepinko. Giovinco. Oh, Giovinco. Dia dari Juventus. Dari Iya, Juventus benar. dulu Juventus ya? kan? Iya. Juventus. Pindah ke Al Hilal itu dia. Giovinco, Iya. Giovinco. Giovinco. Oke. Langsung Uti. Apa momen berkesan di sepak bolamu gitu? Ya, Momen bagi paling berkesan Oki. di sepak bola? Itu waktu Orin. yang apa? Yang saya main bolanya. Enggak semua. semua. Oh ya, yang paling indah. Kamu kan main juga di film main keluar main. Betul. Justru yang paling mengingatkan itu waktu saya lolos di situ, terpaksa lolos karena jalur Pak Iskandar waktu main bola di turnamen itu. Tuh kan feeling gue dia masih sayang sama Orin sih. Bukan, tidak ada hubungannya dengan Orin, ini SMP-nya ini. Di momen itu Pak Iskandar. Pak Iskandar. Apa janjinya suka sama Pak Iskandar? Jangan, enggak. Janggal banget. Masa suka guru sama penjas? Yang pernah dekat sama ibunya? Lanjut. bukan tidak dekat, cuma baku teman. Bagus teman. Jadi yang kayak di momen itu yang saya jalur Pak Iskandar tapi banyak mau saya minta nomor 7. Akhirnya jalurnya Pak Iskandar saya dapat
Pak Sarif di Opor Guru Olahraga sekalian pelatih waktu itu dititip sama Pak Iskandar kalau bisa Oki kasih nomor 7. Jadi 2 lobby nih. Lobby dipaksa main sama lobby harus nomor 7. Dan waktu di tenda tidur karena kesebelasan tim tidak suka dengan saya, bajuku diambil di dalam tas, dikasih masuk di dalam kresek, didobel kresek sampai 20 biji kresek. Kemudian dibuang di tong sampah supaya saya tidak ikut main besok. Habis itu mereka sembunyi, saya menangis itu sampai pagi 2 hari sampai demam. Saya tidak ikut pertandingan. Jadi saya main itu ketika Ronald betul-betul sudah capek di menit 89. Saya tinggal 2 menit lagi baru saya hanya untuk kasih senang hatiku. Setelah laga saya langsung pulang ke Pelawa, saya sudah tidak lanjut turnamen lagi. Karena saya punya baju disembunyi di 7 kantongan waktu itu. Sungguh sebuah cerita yang sangat menyentuh dan setelah ini semoga ada brand yang memberangkatkan Oki DM untuk berangkat ke penjara Atekras. Alcatraz. Ya. Tapi ini kan itu jahat lagi. Teman-teman dia ngambil itu Bercanda. Tapi dikasih Enggak, tapi itu berlebihan, gila itu jahat loh sama. Digangguin beneran kan? Iya gini. Cuman disembunyi saja sampai menangis. Tetep lah kan lu mau main. Jangan dikurang-kurangin gitu. Enggak, ini part bongnya sampai mana nih biar kita tahu Tidak, itu dulu. masih jujur teman-temanku yang sembunyi juga. Makanya mau nangis tadi dia. Beneran. Tapi teman-temanku tapi layak sih kalau saya juga yang jadi orang tahu main. Tiba-tiba ada orang yang tidak tahu main, ngotot mau main, saya pasti juga sembunyi jersey lah. Masa kamu Coba pesan-pesan buat teman-teman kamu yang waktu itu ngumpetin jersey kamu sekarang. Untuk teman-temanku yang sembunyi jersey waktu itu. Tio terlalu tipi ya. Bukan. Untuk teman-temanku yang sembunyi jersey pada waktu itu. Memang pantas saya dibikin begitu. Sudah mau sekali jadi pemain bola. Oke. Saya sadar bakat dan Oke, passion. tanpa sebulan oke kita datangkan. Selamat datang. Selamat datang. Pak Iskandar. Ya, Pak Pak Iskandar. Iskandar beserta pasukan Cakrabirawa silakan masuk. Bukti gak ke situ ya. Benernya kita langsung masuk aja Muk deh. Muk trivia paling clear. Jadi karena tamunya Oki DM saya sudah mengumpulkan nama 4 pemain yang berhubungan dengan kayu. Berhubungan dengan kayu. Kenapa kayu? Spesial aja, Oki kan dari NTB. NTB kan terkenal dengan kayu mahoni ya, seperti itu. Yang pertama, pemain berasal dari Prancis, klubnya SC Caldes. Umurnya 30 tahun, berposisi sebagai gelandang kanan. Sepertinya bapaknya pemain ini mempunyai usaha mebel. Oh iya. Hah? Karena Bukan, jangan ke situ. Dengar kata mebel langsung refleks aja ini orang ini. Santai Bukan. dulu Mas. Santai dulu. kenapa bapaknya saya perkirakan seorang pengusaha mebel? Pengusaha Karena mebel. anaknya Bernama? dikasih nama dengan nama Anthony Lemari. Anthony Lemari. Oh, ada betulan. Anthony Lemari. Fakta tuh. Wow, Anthony Lemari. Lemar. Orang Prancis. Orang Prancis. Orang Prancis. Selanjutnya Tinggi 175. lanjut Pasti kakak. dari pemain Liga Indonesia. Sepertinya orang tuanya ini mendoakan anaknya supaya anaknya menjadi seseorang yang keras, sekeras kayu. Kayu jati. Aduh, sudah disebutin. Kamu diem aja Yusril. Ulangi. Karena pemain ini bernama Boy Jati Asmara. Oh, Boy Jati. Boy Jati Asmara. Legend dulu Oke. nih Boy Jati nih. Legend. Boy Jati Asmara nih, zaman dulu nih. Selanjutnya berasal dari tim peserta Piala Dunia juga, New Zealand, bermain di Liga Inggris. Nah, ini. Dan sepertinya orang tuanya seorang Seorang apa nih Mas? seorang pedagang mebel juga. Oh, pengusaha mebel. Pengusaha mebel karena Pengusaha saya mebel. tidak menemukan. Jangan, ada enggak ke situ, enggak ke situ. Bukan, pemain Ini ini. di New Zealand kan? New Zealand. Bukan di Jawa Tengah. Bukan. Gak ke situ. Lah iya kan, ada Jawa Tengah. Adik kakak. mebel. Iya, Adik kakak. iya, makanya. Ini Pemain bahas ini. Jokowi, Bang. Pemain ini bernama Chris Wood. Chris Wood. Wood kayu. Oh
dia main di Nottingham Nottingham Forest. Forest. Nottingham Forest. Udahlah dia main di Nottingham Forest. Namanya Chris Wood. Betul, cocok. Forest kan hutan. Hutan. Wood? Namanya Wood, kayu. Ah. Oke. Hutan kayu. Hutan kayu. Oke. Jakarta Timur itu. Sweetwood juga ada. Sweetwood apa? Kayu manis. Terakhir berasal dari Liga Divisi Bawah Estonia. Estonia. Ini Nemu, Estonia kan jauh, Muk. Ini pasti tidak tertebak karena nama pemain ini sangat amat unik. Saya tidak tahu apakah orang tuanya ini keturunan dari alas roban sehingga menamakan anaknya nama seperti ini. Dia berposisi sebagai defender. Defender. Dia bermain di klub Rasiku FC Joker. Rasiku FC Joker. FC Joker. Bahkan saking deepnya pemain ini, Ya, saking hidden gemnya, ini nggak ada fotonya. nggak ada fotonya. Cuma ada keterangan yang saya temukan. Nama pemain ini? Adalah Tristan Mahoni. Tristan Mahoni. Mahoni. Oh, Rasiku. Nah, sampai gak ada fotonya, cuma cerita doang. Rasiku. 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 Oke, Tristan Mahoni. terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk katanya Oki DM juga punya ya? Ada lagi pemain yang menurutmu namanya paling unik? Setahu kamu. Wah, langsung ditembak dia. Nggak Langsung. siap dia. Pemain Pemain. yang dipakai kalau di acara satu hari sebelum acara pesta di kampung-kampung, dia dibutuhkan sekali untuk masak daging. Apa? Terasil dangdang. Terasil Dangdang. Boleh, begitu kan? Mas. Enggak, kalau aku pemain namanya asli. Itu Terasil Danang ada, Bu. Thailand. Tapi enggak Asli, timnas. enggak dangdang juga. Terasil Dangdang. 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 Dia kan dipelesetkan sejadi Nah, itu dipelesetkan. Udah. Terasil Dangdang. Terasil Dangdang namanya. Itu dia. Katanya Mas Yusril juga. Aku Ada. ada, itu ada. Aku ada. Ada. Ada dia. Ayo coba, let's go. Ini pemain bola dari Brazil yang memang memulai karirnya bahkan dari awal banget dari berdarah-darah. Karena namanya saja sebelum dia menjadi pemain profesional dari kecil namanya sudah Marcio Souza. Marcio Souza. Ya, itu. Saya juga ada. Kamu juga ada. Ada. Oke, satu-satu jadinya ya. Oke. Kurang Biasa ajar kan- juga Oki nih. Kalau dari Thailand juga, dari Thailand. Thailand. Thailand kan negara just tip ya? Ya, Iya. oh, negara just tip. Ya. Jadi ada satu pemain yang mungkin keluarga dulu suka just tip. Nitip-nitip gitu. Ya. Namanya Titipan Puangcan. Titipan Puangcan. Bener kan? Iya. Bener kan, ada kan? Titipan kan? Puangcan. Titipan. Oh, Karena titipan. just Sangkatan tip, nama ya. Terasil Dangdang. Ya. Biasanya just tipnya di Catucak. Betul. Tapi Iya. sekarang kalau nggak salah udah masuk bea cukai dicek lagi. Dicek lagi. Sulit tuh. Jadi harus ketahan deh. Iya. Oke, terakhir Dari Oki untuk Oki Dem. untuk Oki DM. Artis sepak bola menurut Oki. Artis sepak bola. Saya Ketawa. Dia doang nih tamu kita gini ketawa. orang rest Orang udah di Kenny udah siap gini-gini, udah siap gini tadi. Kenny Gabriel, papan atas mau udah siap gini tadi. Hey. Artis sepak bola ini tiba-tiba saya kayak orang yang paham bola sekali. Iya kan? Iya, Nggak mesti yang paham sepak bola, tapi kan bola jadi keseharian Iya, Oki. kamu sebagai pemain yang pernah main di film sepak bola, tema sepak bola. Kamu mau main bola aja susah, jersey diumpetin. Dulu ya pas kan? SMP juga Mau main bola gara-gara ada Orin. ada Pak Iskandar. Pak Orin Iskandar. lagi. Lihat Orin ya Oh, semangat. iya, oke. Ada Pak Iskandar gitu kan. Kan artinya banyak. Silaturahmi. Sepak bola Artis menurutmu sepak bola, adalah silaturahmi. silaturahmi. Futsal. Fun football. Sepak bola. Gak yakin. Dia doang tamu speak boy tanya artis sepak bola dia ketawa lu. Gak yakin deh. Sepak bola adalah silaturahmi di fun football. Itu bang, persatuan. Ajang silaturahmi. Ajang silaturahmi. Ajang berkumpul bagi saya, menurut saya sepak Ya. bola. Jadi olahraganya Tapi mungkin- sama orang teman-teman, orang yang sudah akrab. Karena kalau main bola sama orang yang baru teman, misalnya temannya abang saya gabung dengan temannya abang, Ya. silaturahminya jadi agak canggung. Takut salah opor, takut salah Oper. Salah opor. Takut salah-salah, makanya bisa jadi silaturahmi dan bisa jadi ajang canggung. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir. Apa? Ini pertanyaan terakhir. Ini kita log sebagai statement Oki di episode kali ini. Ya. Ya. Cristiano Ronaldo atau Lilian Thuram?
Beda posisi, beda zaman. Lah, Pilih aja. nggak selalu Cristiano Ronaldo itu bandingannya sama Lionel Messi. Boleh nggak orang menilai Cristiano Ronaldo Aku udah siap itu dengan lebih biasa. sama Lilian Thuram? Boleh. Nggak boleh. Oke. Menurutmu Cristiano Ronaldo atau Lilian Lilian Thuram? Cristiano Ronaldo. Oh, Oke, kita lock. Talok jawabannya ya. Oke di situ ya. Tolong. Ya, Pas nih ya, nggak bisa Pasti. berubah ya. nggak boleh. Nggak bisa berubah ya. Silakan teman-teman media. Lilian Thuram Maldini, biasa begitu. Enggak. Biar orang punya gorengan baru, makanya kita ciptakan itu. Sekarang Thuram sama. Beda masa. Langsung beda kayak tahun. Oki DM lebih suka Ronaldo dibandingin Lilian Thuram. Kok gitu? Nah, Bisa jadi berita bisa baru. jadi berita baru. Kayaknya tidak deh. Nanti di podcast selanjutnya pembahasannya Iya. itu. Thuram atau Ronaldo. Makanya habis dari sini pulang, baca-baca tuh tentang Thuram. Iya, banyak. Biar bisa bukan podcast. Kamu bubur tidak diaduk atau beli motor cash? Tuh kayak gitu. Dapat dari ya. Udah, kita sudah saja. Sepertinya belum. Saja deh. Dan sudah saja deh. Terima kasih Oke DM, terima kasih juga Clay. Terima kasih Indonesia yang sudah datang dan selalu mendukung Speak Bola. Sampai jumpa di episode Speak Bola selanjutnya. Saya Tio Otomo cabut dulu. Saya Yusuf Farizal juga ikutan Tio. Saya Mr. Sucel. Dan juga terakhir. Saya dipanggil lagi nanti Bang ya. Iya, Oke. bener ya. banyak. Bisa ya? Bisa. Gantiin Yusril. Bisa. Biar nggak, gue pengen lihat dia Ya, iya ngobrol makanya. sama Tirta. Iya. Apa? Ngobrol sama Tirta. Oh seru sih. Seru sih, perang suku sih. Kurang suku sih. Perang suku sih. Oke, sampai jumpa di Speak Bola episode selanjutnya. Dadah.